Alhamdulillahil kawi sultanu al-wadihi burhanu al-mabsudi fil wujudi karamuhu wa ihsanu. Assalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ali sayyidina wa habibina wa syafiina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain, amma ba'd. Yang kita muliakan dan kita ta'zimi para habaib dan para syaraib, wabil khusus Al-Habib Boy Al-Idrus atau Al-Habib Idrus Al-Idrus dari Jakarta. Alhamdulillah Sidin bisa berhadir di tempat yang mulia ini, di bed yang mulia ini, dan di dalam acara yang mulia ini, memeriahkan kelahiran pada Tuhan beliau, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi alhamdulillah dan salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah malam ini ulun insyaallah melanjutkan pembahasan tentang orang yang tidak bisa ketinggalan sholatnya 5 waktu, orang yang istiqomah di dalam sholatnya 5 waktu. Jadi sedikit pembahasannya ini tentang apa istiqomah. Al-istiqomah khairum min alfi karamah. Istiqomah itu lebih baik, lebih bagus daripada 1000 karamah. Yang mana pembahasan yang lalu tentang istiqomah, tentang berjamaah dengan Rasulullah dengan istiqomah, bagaimana beliau ketika wafatnya mulia, sangatlah mulia. Istiqomah, apa sekarang istiqomah? Istiqomah itu pekerjaan ibadah yang terus menerus dikerjakan, seperti halnya pian mengerjakan atau menggawi sunnah Nabi, walaupun satu sunnah Nabi. Seumpamanya pian terbiasa sembahyang sunnah isyraq, sembahyang sunnah duha, tapi terus menerus kada terputus. Artinya kayak ini, seminggu menggawi sembahyang duha atau sembahyang isyraq, ya, atau amaliyah yang ibadah menuju Allah, seminggu gawinya rutin tiap hari rutin. Ketika habis minggu yang lalu hilang, tenggelam kayak batu dilempar ke sungai. Artinya kada istiqomah. Makanya istiqomah itu lebih baik, lebih afdal daripada 1000 karamah. Satu pekerjaan ibadah tapi gawiannya terus menerus. Yalah, banyak yang orang ibadahnya kuat, terkenanya galau, sedih, sumpah, hilang. Kada jauh Allah uji, Allah coba dengan harta kekayaan. Orang yang sebelumnya ahli ibadah, orang yang sebelumnya hakun mau hadir majlis taklim, mau hadir majlis maulid, mau hadir majlis zikir, mau hadir majlis sholawat, ketika dia tidak mampu, ketika dia masih miskin, pasti doanya, ya Allah sugihakan ulun, ya Allah berikan ulun mobil ini, ya Allah berikan ulun motor ini, agar ulun bisa hadir majelis taklim, ya Allah, ya Allah berikanlah ulun banyak bisi teronton, agar ulun bisa sedekah, ya Allah, ya Allah berikanlah ulun banyak rumah, agar bisa ulun mengontrakan dan hasilnya ulun sedekahkan, ya Allah. Akan tetapi ketika Allah beri rezeki yang banyak, yalah, akhirnya hilang dari ibadah yang sebelumnya ketika dia miskin. Makanya Allah itu belum mengabulkan doa kita, belum ijabah doa kita. Allah melihat dulu sekunnya. Bisa juga Allah sayang lawan kita. Yalah, ulun nih, doa ulun, ya Allah sugihakan ulun sedekah terus, ya Allah, hai ulun
ya Allah, kepada pondok, kepada majelis, kepada pengajian, kepada fakir miskin ulun sedekah ya Allah. Pas ulun sugih hilang ulun pada kampung ini. Yalah, itu halnya. Makanya itu istiqomah itu berat. Makanya bila orang kau menjalankan istiqomah, ibadahnya istiqomah, al istiqomah itu khairum min alfi karamah. Istiqomah itu adalah lebih afdal daripada 1000 karamah. Yang mempunyai karamah siapa? Para aulia Allah. Karamah itu artinya kemuliaan yang diberi oleh Allah. Para wali Allah yang mempunyai karamah, yang ibadahnya tidak terhingga lagi. Kalau kita ini, yalah, karamah apa kita ini? Nah, kalau kita hendak menyamai seperti walinya Allah, kerjakan satu pekerjaan tapi istiqomah. Yalah, harus istiqomah. Hadir majelis taklim istiqomah, terkecuali uzur, halangan. Kadang lagi yang paling baik pekerjaan itu selain istiqomah. Makanya istiqomah itu paling baiknya pekerjaan dan ibadah. Bagaimana caranya melakukan istiqomah? Caranya melakukan istiqomah dengan sedikit dan sedikit dan dikarasi. Harus bakarasan. Yalah, kita nih sembahyang 5 waktu kewajiban sudah, ya itu kewajiban kita, masih aja kada tagawi, malah sunnah yang dibanyaki. Bakarasan sembahyang 5 waktu itu aja bakarasan, mengambil air wudhu aja bakarasan. Jadi apa nah yang bepandir di hati ini? Kinajin dulu sembahyang ngajar, kinajin dulu sembahyang ngajar. Belum juga lagi waktunya berjalan, kada ingat lagi, hilang pulang. Wajib itu kewajiban. Yalah, kewajiban bolong-bolong, sunnahnya paling banyak paling. Jadi harus digawi dari yang wajib. Bagaimana mengetahui istiqomah? Paling cepatnya hendak mengetahui istiqomah, jambatannya untuk menuju ke istiqomahan, hadir majelis taklim. Di situ akan timbul hati kita ini, rasa giroh kita, rasa semangat kita untuk melakukan ibadah kepada Allah. Kenapa? Kita tahu. Orang yang kada tahu kayak apa bang? Makanya jar semalam jar ulun, kalau orang belum kenal belum tahu. Kalau belum tahu belum tentu cinta. Kalau belum cinta pasti kada sayang. Kalau orang sudah tahu, ibadah tahu, oh ini wajib kayak ini caranya, oh ini sunnah, tahu, nyaman ibadah. Munnya kada tahu, langgar barait. Hidup kada 2 kali. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Yalah, semua yang bernyawa pasti mati. Nah, makanya pepatah Arab mengatakan lartaji al ayyamul lati madat. Jadi kata pepatah Arab, tidaklah waktu itu bisa terulang kembali ketika sudah berlalu. Kada kawal lagi malam ini, nah kada kawal lagi diulangi dah. Hendak mengulangi pian bayari berapa triliun? 27 triliun bayari, ulangi akan ke maghrib. Kawalah sagunung duit, ulangi akan waktu sedetik aja kawalah, kada kawa. Makanya seandainya nih orang yang meninggal, orang yang mati itu diberi kehidupan lagi, apa yang dicarinya? Ketika orang meninggal, ketika orang yang mati dihidupkan Allah lagi, yang dicarinya adalah perkumpulan seperti ini. Sallu ala Nabi Muhammad. Ketika orang yang meninggal tadi Allah beri sedetik waktu untuk hidup, apa yang dicari? Iya kayak ini, perkumpulan kayak ini. Kada ada mencari bininya lagi, nam bini kada mungkin mencari laki lagi, kayak ini dicarinya. Ya tadi kan ulun membahas di sini majelis taklim, artinya pembahasan masalah ilmu, yalah, mengetahui sejarah Rasulullah dan bergembira atas kelahiran Rasulullah. Yang dibaca maulid banyak benar pahalanya. Bila sampai kada hadir aja lagi, nah tergantung orangnya. Yalah, kita ini adalah dalam ibadah seperti ini masih banyak iblisnya,
Masih banyak yang iblisnya yang menggoda kita. Di mana menggoda? Di hati kita. Hati, jangan sampai hati merasa baik kepada orang. Walaupun salawat bagaimana, ketika hatinya rusak, maka semuanya salawat dari ibadah tadi itu akan hilang. Ibadahnya yang terbiasa salawatnya 100, 200, karena diterpa hati yang rusak akan hilang. Jadi hilang tadi karena memikirkan penyakit orang aja, kada ada lagi ibadahnya, kepikiran lagi sudah penyakit hati. Makanya kata Rasulullah, seandainya nih hati manusia baik, bagus, maka seluruh tubuh ini akan mengikut. Seandainya hati ini baiklah. Sallu ala Nabi Muhammad. Makanya istiqomah berat. Orang yang mengerjakan istiqomah dengan terus menerus itu berat, ibadah kepada Allah dan Rasulnya. Ada satu riwayat tentang kisah para sahabat yang istiqomah. Kisah ini dari sahabat Abdullah Ummi Maktum. Nah, jadi sahabat Abdullah Ummi Maktum ini orangnya ya yang ulun kisahkan nih istiqomah, mengerjakan ibadah istiqomah. Jadi ceritanya ini Abdullah Ummi Maktum ini mata sidin buta. Nah, buta kayak apa buta? Mata sidin buta. Jadi dalam riwayat itu sahabat Abdullah Ummi Maktum ini ibadah sholatnya 5 waktu dengan Rasulullah kada bisa ketinggalan juga. Artinya kan istiqomah kada bisa ketinggalan. Sampai pada suatu hari sahabat Abdullah Ummi Maktum ini bertanya kepada Rasulullah. Jadi pertanyaannya apa? Wahai Rasulullah, kata sahabat Abdullah Ummi Maktum, ulun ini Rasulullah mata buta, berjalan ngalih, kan mata buta, berjalan ngalih, kenapa ulun menuju ke masjid ini. Jadi dijawab Rasulullah, engkau mendengar suara azan. Nah, kan ada lagi, kalau engkau mendengar nggak suara azan? Walau buta pastilah mendengar suara azan. Kita nih buta pasti mendengar suara azan di masjid. Nah, kata awal lagi sahabat Abdullah Ummi Maktum tadi menjawab, artinya kan harus sembahyang. Ketika dijalankannya beberapa hari terus menerus sholat tadi berjamaah kepada Nabi nih, mata yang buta tadi, sahabat matanya buta tadi. Ketika itu ada waktu subuh. Waktu subuh ini artinya kadab, kalau gelap gulita, iyalah kadab. Bagaimana orang buta berjalan kadab. Sampai di perjalanan, di pertengah jalan, sahabat Abdullah Ummi Maktum ini terjatuh dan gugur sama aja bang. Terjatuh dan gugur terkena apa? Tersandung batu, takait batu. Nah, tersandung lawan takait, Banjar Jakarta. Artinya gugur tadi sahabat Abdullah Ummi Maktum ketika berjalan menuju masjid untuk melaksanakan sembahyang subuh. Nah, di sini tadi sahabat Abdullah Ummi Maktum ini kakinya lecet. Paham lepian lecet apa? Licin air. Lecet itu artinya lingsak dan luka, berdarah. Artinya mengeluarkan darah. Ketika itu beberapa hari habis kejadian berdarah tadi adalah satu orang manusia nih, satu orang pemuda membantu sahabat Abdullah Ummi Maktum tadi. Jadi dituntunlah Abdullah Ummi Maktum tadi ke masjid. Karena buta, tahulah lawan menuntun, kada tahu lah, mana tahu. Beberapa hari deh. Jadi sahabat Abdullah Ummi Maktum ini kepikiran, siapa orang yang menuntunku ini setiap jamaah sholat 5 waktu ke masjid. Kepikiran, baik benar nih orangnya. Jadi ditanya, wahai saudaraku, jara sahabat Abdullah Ummi Maktum, pian ini siapa gerang yang menuntun ulun ini
yang menuntun harusnya siapa? Yang membawa ulun ke masjid ini pian ini siapa gerang? Ulun hendak tahu ngaran pian, nyaman ulun berterima kasih lawan mendoakan pian. Jadi apa jawabannya? Engkau tidak perlu tahu. Mohon bahasa Banjar, Jakarta. Engkau tidak perlu tahu, jawabannya tadi. Kalau aku nggak tahu, jerhan bahasa Jakarta aja sudah. Kalau aku nggak tahu, kata sahabat Abdullah Umi Maktum, kayak apa aku mendoakan ikam? Kalau kayak itu kita pirok pisah. Jangan lagi ikam menolongi aku, jar sahabat Abdullah Umi Maktum. Kalau ikam kada mau memadahi siapa ikam ini? Jadi bapandirlah, mau kada mau kan bekarasan dah. Bekarasan, mau kada mau bapandir. Ya, aku mengaku jar. Mengaku yang menuntun tadi, yang membawa tadi. Siapa ikam jar sahabat? Aku adalah iblis. Iblis. Asik kada? Iblis maulah aku menolongi ke masjid. Iyalah, malah iblis itu kan seharusnya menangati ke masjid. Kisahnya nih. Jadi apa jar sahabat Abdullah Ummi Maktum? Pian ini iblis kenapa hakun menolongi ulun sembahyang 5 waktu ke masjid, sedangkan buhan pian iblis ini kan tahunya menggoda dan membawai ke dalam api neraka. Nah, jadi iblis tadi apa? Hendak tahu kisahnya ikam, jadi iblis dia menjawab, ingatlah ikam sahabat Abdullah Ummi Maktum ketika ikam terjatuh tersandung batu. Nah, ketika aku menolong pertama, iya jar sahabat, aku ingat ketika ikam terjatuh tadi, iblis tadi mendengar malaikat berbicara bahwa sahabat Abdullah Ummi Maktum tadi diampuni Allah dosanya separuhnya. Nah, mendengar itu iblis ini bahaya, jar iblis ini 2 kali jatuhnya habis dosanya. Pahamlah? 2 kali tak ukur aja iblis tiba, jangan habis dosa orang ini. Ditolongi iblis lah supaya kada terjatuh lagi. Kan kalau sembahyang kada kau menghabiskan dosa. Iblis akalnya kayak apa? Kalau terjatuh 2 kali jadi iblis nih habis dosanya ini sahabat nih. Kan pertama jatuh separuh dosa dihapus sudah. Mendengar pembicaraan malaikat kedua ini kalau jatuh lagi habis dosa sahabat. Hakun bakalah iblis ini menolongi iblis kayak apa? Ibadah aja kita diganggunya harap lo. Nah, itulah artinya kita aja lagi paham yang mana baik, yang mana buruk, yang mana haram, yang mana halal. Iyalah. Nah, ulun meniti waktunya dulu lah. Soalnya ini munnya ulun ini kan ada ada hentanya. Nah, jadi belum lagi jar. Jadi ini kan pembahasan masalah istiqomah. Insya Allah yang kita bahas ini kita lanjutkan ke depannya. Tapi ini khususan filbet, khususan untuk tuan rumah. Sedikit mahibur tuan rumah ulun. Perjuangan tuan rumah menyiapkan ini berataan. Jadi orang yang sedekah pahalanya itu sudah liwar konalnya. Seberapa banyak makanannya, seberapa banyak butir nasinya, Allah ganjar pahala. Hitung aja butiran nasinya pian makan berapa banyak pian minum, itu Allah ganjar pahala yang besar. Yalah, itu sedekah. Apalagi ini di bulannya Maulid, di hari lainnya kayak itu pahalanya, apalagi bulan Maulid. Sallu ala Nabi Muhammad. Kayak apa? Nyaman kita ini sebenarnya mencari pahala, hati kita aja yang berat. Makanya sumbangan gasan Maulid duit 50.000, dilihati catatan sumbangan dari yang ulu semuanya. Ada yang 10, ada yang 20, ada yang 5.000. Pas ke rumah Sidin, duit Sidin 100 ribuan. Biar Sidin ini mau aku menyumbang saya ini banyak. Gawin pinangalih wayah ini kada yakin aja aku menyumbang jar, tapi angsul 75.000 jar. Astagfirullah, 75 angsulannya gasan salawat, gasan nabi. Kenapa gerang jadi berat? Iya tadi jar ulun iblisnya ganal benar, padahal pahalanya gasan kita juga Allah.
Nah, jadi ulun sedikit berkisah tentang kemuliaan orang yang melakukan, orang yang menerima, atau orang yang melayani seperti makan makanan perayaan Maulid Nabi. Nah, jadi ada kisahnya ini terakhir nih. Nah, sedikit lagi. Jadi kisahnya ini ketika itu ada paman penjual es. Es itu atau bahari itu es apa itu? Es kero kah, es wadai kah, barangnya pokoknya es itu bang dah. Nah, paman penjual es ini orang yang kada mampu, orang yang tidak mampu. Artinya kan kada mampu itu kurang lebih lah, yalah. Anaknya dua, paman tadi itu anaknya dua. Setiap harinya keliling penjual es. Nah, waktu masuk bulan Rabiul Awal seperti ini, masuk bulan Maulid seperti ini, masjid kan setiap masjid adakan acara Maulid. Nah, jadi paman tadi ketika bulan Maulid berjualan ke masjid-masjid. Seumpamanya hari ini ke Sumban 1, esok Sumban 2, esoknya pulang kemana? Ke Cantong. Rugi sini ke Cantong, rugi minyak. Nah, setiap hari berjualan. Jadi yang terbiasa berjualan sebelum bulan Rabiul Awal kada tapi payu, ketika masuk Maulid berjualan di luar-luar masjid habis terus, setiap hari habis. Nah, jadi tapi paman ini kesian ya bang Sidin lah, ini kan kisah kalau Sidin ini kada tahu Maulid, kada tahu apa gerang jar Nabi itu kayak apa gerang, kemuliaan Nabi itu kada tahu, kada bisa mau hadir majelis Maulid, kayak apa nak tahu ke pengajian kada bisa. Nah, tapi hidayahnya di sini. Ketika berjualan setiap hari habis terus jualan Sidin. Sampai ujung Maulid, penasaranlah Sidin, kenapa ajar Sidin ini nih? Berkahnya ini luar ganalnya ini. Orangnya banyak benar. Makna acil-acilnya tidak 5, 10 membawain talu. Talu apa? Bendera nih. Apa gerang jar? Jadi isuk beniat Sidin. Jar Sidin aku beniat mamanya jar bepandir di rumah. Pokoknya isuk aku berjualan tapi aku hendak hadir langsung ke masjid. Nah, hadir Sidin, jadi isuk berjualan tetap hadir di masjid. Jualan Sidin tinggalkan Sidin kada tahu lagi sudah. Mendengar kisah hikmah tadi, nah ini ngarannya hikmah. Yang kita bicarakan ini adalah hikmah, artinya pelajaran. Mendengar kisah-kisah tadi Sidin masuk ke dalam hati Sidin. Syairnya masuk pulang ke dalam hati Sidin. Syair tadi sedih Sidin, menangis Sidin. Inikah Rasulullah ketika Rasulullah mau meninggal masih ingat dengan umatnya, ketika Rasulullah duduk bersama sahabat yang dirindukan hanya umatnya, menangis Sidin. Nah, ditajak Sidin, paham lah ditajak? Artinya diandak Sidin niat dalam hati, pokoknya aku tahun kita harus mengadakan Maulid. Orang kada mampu. Langsung Sidin setiap harinya jualan Sidin tadi dibawa Sidin ke masjid mana aja gratis berataan. Sampai orang-orang berpandir dan berbicara. Dua bahasa dah. Orang-orang berpandir, kenapa ikam bariakan jualan ikam nih? Malakun ini tahu ikam. Jadi ku bariakan jualanku ini, aku menghormati kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kada mampu, apalagi orang mampu. Nah, akhir kisah ulun ringkasakan jadi saja. Soalnya bila ulun hitung sehari, 2 hari, seminggu, sebulan, setahun, kada berhabisan nih. Ya Allah. Jadi ringkasnya tadi tibalah hari kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersiap-siap sudah Sidin, ringkasnya nih. Bersiap sore bakiawan. Amang pen ke rumah lah, malam ini Maulid wadah ulun habis isya. Mang pian ke rumah lah, malam ini Maulid wadah ulun habis isya. Baundangan bakiawan. Orang kada mampu tadi. Pasti tunggu habis isya. Inilah kejadian yang terbaik dan terharu. Habis isya ditunggu kada datang. Habisnya sampai jam 9 kada datang. Sampai jam 10 kada ada yang datangnya. Kayak apa perasaan sampai Sidin bapandir, ya Allah kayak inikah nasibku yang kada mampu mengadakan memeriahkan bulan Nabi, bulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Allah.
sampai dibaca sidin ketika jam 10 dibaca sidin saparanakan bini sekong anak dua sidin. Untungnya sidin bisa mengaji, yalah. Untung bisa mengaji, Jakari bisa mengaji, nah apa bang? Parai, yalah. Nah, jadi lanjutnya kenapa dibaca sidin sampai sidin mengeluarkan air mata. Ya Allah, ya Rasulullah, kayak apa ulun ini ulun berundangan, ulun menyiapkan nasi, ulun mengumpulkan satahunan ya Allah ya Rasulullah. Kadada hadirnya umat pian ya Rasulullah. Menangis sidin sampai waktunya asrakal badiri sidin saparanakan badiri. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Ketika itu datanglah satu rombongan orang yang banyak, berpakaian putih semua, bercahaya. Kayak datang orang ketika asrakal dari serombongan orang yang baju putih, yang pakai baju gamis putih datang. Bingung sidin, malah bapandir ketika itu dengan bini sidin, cukup aja lah makanan kita. Banyak orang datang sampai ke rumah sidin, ditanya sidin, pian siapa? Bingung, kalau ada patuhnya baju putih datang, pian siapa? Jawab sidin apa? Dijawab, aku adalah orang yang engkau baca rawinya, aku adalah orang yang engkau baca maulidnya, aku adalah orang yang engkau sholawati. Artinya siapa yang datang? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Kayak apa bian? Orang kada mampu, astagfirullahan. Apalagi kita ya Allah, yalah. Jadi pelajaran ini pelajaran yang nyata yang harus kita terapkan agar kita selamat. Rasulullah datang karena mulai hati orang yang miskin, orang yang kada mampu niat. Nah, jadi mungkin ini yang bisa ulun sampaikan. Jadi ini ada pertanyaan gasan kananakan terakhir ini. Kananakan ini ada tadi mana itu dia? Nah, ini lain dari ulun pang, kira berduit dari pelbet dari tuan rumahan. Kayak pabian, ini artinya sedekah. Jadi menyurungi kuis itu jangan bangalih-ngalih. Kalau ngalih kan dapat kan jadi sedekah ham. Nah, kananakan Nabi lahirnya tanggal berapa? Atau paling nyaman dah, Nabi lahirnya hari apa? Hah? Wah, kebanyakan nih kamu angkat tangan dulu. Tahun ini. Ini kayak apa? Jangan angkat tangan dulu, ditunjuk aja dah. Ini kan nir presiden supaya berbahagialah. Nah, tapi ini lihat, jangan angkat tangan, jangan dijawab dahulu. Rasulullah diangkat jadi Rasul dan Nabi tahun berapa? Angkat tangan aja, umur berapa? Halah, padahilah. Nah, itulah. Nah, itu ya, sebutin lagi, ini dua. Satunya Rasulullah menikah dengan Sayyidah Khadijah di umur berapa? Ini lain keusirannya. Menyarang sahabat orang saya cuma aja. Inilah berapa pak? Nah sudah dua. Sabutingnya gasan nang tuh hajar. Tahun ini belum. Tahun ini kan Nah nang tuha ini ulang tuha ini nyaman-nyaman aja soalnya kali rukun Islam berapa? Rukun Islam aja supaya dapat dina.
kada nang tuha pulang. Nah, ya rukun Islam ada berapa dan sebutkan. Nyaman benar. Hah. Kadang ini kan dari amanah dari tuan rumah tadi. Hai. Nah, salah. Hah. Rukun Islam ada 5. Pertama syahadat, kedua sholat, ketiga puasa, 4 zakat, 5 naik haji bila kita mampu. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi kita sama-sama belajar, mengambil ibarah, mengambil hikmah, pelajaran dari bulan Maulid, dan semoga tahun depan kita bisa mengadakan di rumah masing-masing walaupun hanya sedikit. Yalah. Jadi semoga Allah selalu menguatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah dan kepada Rasulnya. Semoga Allah meluaskan rezeki kita berataan, dan semoga Allah melindungi keluarga kita berataan, keluarga kita di desa Sebamban Lama ini berataan, dan semoga Allah memanjangkan umur kita, umur yang berkah sabarataan di desa Sebamban Lama ini, dan semoga Allah meluaskan rezeki kita yang halal berataan di desa Sebamban Lama ini, gasan ibadah kepada Allah dan Rasulnya. Dan semoga Allah mematikan kita berataan dalam keadaan husnul khatimah. Ulun minta halal, minta ridho. Bila ada salah pandir ulun atau khilaf pandir ulun, mungkin ini yang bisa ulun sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.